Umat Islam sudah dipecah belah seperti kue lapis, dipecah belah dengan strategi klasik divide and impera, dipecah belah lalu dikuasai. Diangkat untuk mereka pemimpin-pemimpin yang loyal kepada Barat, loyal kepada musuh-musuh Islam. Tahukah Bapak Ibu, ada 3 pasukan yang Allah persiapkan untuk memimpin kebangkitan Islam menjadi pasukan terbaik Imam Mahdi. Para hadirin mama, para datuk yang dirahmati Allah, hadirin kaum muslimin rahmatullah. Di dalam Al-Quran kita bisa melihat kata Ramadan Allah bahas di dalam, Allah sebutkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Di mana di bulan Ramadan ini Allah menegaskan, Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Ya, di dalam ayat ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadhana alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia dan penjelas daripada petunjuk dan juga pembeda antara hak dan batil. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan datangnya hilal 1 Ramadan ini, maka wajiblah dia melaksanakan ibadah saum. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala. Menarik di sini Allah Azza wa Jalla mengatakan syahrul Ramadan. Ya, syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Nah, apa itu bulan Ramadan? Di dalam kitab Ayatul Ahkam karya almarhum Syekh Profesor Ali As-Sabuni, beliau menukilkan satu pendapat yang cukup menarik terkait dengan arti bulan dalam Islam. Ya. Di sana beliau menukilkan pendapat dari Syekh Az-Zamakhsyari terkait dengan nama bulan Ramadan. Lama khuzifat asma asyhur bil lughatil qadimah. Tatkala nama-nama bulan diambil dari bahasa yang terdahulu, huzifat bil azmanati fit. Panas, keyaman di musim dingin, ya fi syita'i was saif. Mereka di bulan itu duduk tidak kemana-mana. Ya, duduk bahasa Arabnya qa'ada yaqudu qa'dah. Bulan duduk-dudukan, diam tidak kemana-mana. Maka diberi nama bulan Zulqa'dah. Qa'dah itu dari kata qa'ada yaqudu qa'dah, duduk tidak kemana-mana. Kenapa mereka diam tidak kemana-mana? Karena bulan berikutnya mereka harus melaksanakan ibadah haji. Maka di bulan itu mereka duduk mempersiapkan datangnya bulan ibadah haji. Bulan di mana terdapatnya kewajiban ibadah haji disebut Zulhijjah. Falimada hadha syahru sumya Ramadan. Lalu kenapa bulan ini diberi nama Ramadan? Fawaffaqa hadha syahru bi ayamil har. Maka bertepatanlah bulan ini dengan hari-hari yang terasa panas. Ya. Jadi untuk wilayah Arab di hari-hari ini biasanya panas. Panas bahasa Arabnya Ramadan. Nah, dari kata itulah kemudian diberi nama Ramadan. Ya. Nah, Bapak Ibu dan Batas Taala, kalau kita lihat bumi dan matahari, ketika bumi berputar mengelilingi matahari, itu berbentuk bulat oval, tidak berbentuk bulat simetris. Artinya ada saat di mana bumi dan matahari dekat, ada saat di mana bumi dan matahari jauh. Nah, setiap Ramadan tiba, biasanya bumi dan matahari terasa dekat, sehingga panasnya terasa betul. Nah, dinamakanlah Ramadan. Diambil menjadi isim sifat ditambah alif dan nun menjadi Ramadan, hari yang panas membakar. Nah, diambil dari 2 kata tadi. Ya, itu dari segi bahasa. Jadi bisa diambil dari kata ar-ramdu ay syiddatu wa'i syamsi, pasnya posisi matahari terhadap bumi, aw ar-ramadau syiddatu hari syamsi, akibatnya panas terasa sinar matahari terhadap bumi. Nah, dari definisi inilah kemudian diambil istilah Ramadan ini menurut sisi ilmu tauhid, ilmu kalam. Ya, innama sumya hadha syahru Ramadan li'annaha yurmadu dzunub ay yuhriquha bil amali shalihat. Maka dinamakannya bulan ini bulan Ramadan karena hanya di bulan ini, hanya di bulan Ramadan terjadinya pembakaran dosa-dosa kita dengan amal soleh. Demikian definisi yang saya dapatkan di dalam kitab tadi. Jadi kenapa bulan ini dinamakan Ramadan? Limadha hada syahru sumya Ramadan? Li'annaha yurmadu dzunub ay yuhriquha bil amali shalihat.
Karena di bulan inilah terjadinya pembakaran dosa-dosa kita dengan amal soleh. Sekecil apapun amal soleh yang kita lakukan, dia akan menjadi bahan bakar yang membakar dosa-dosa kita. Makin banyak amal soleh kita lakukan di bulan Ramadan, makin banyak dosa-dosa kita berguguran. Jadi pada dasarnya sebetulnya bulan Ramadan ini merupakan karunia dari Allah, kasih sayang dari Allah. Seolah-olah dengan hadirnya Ramadan ini Allah berfirman, ya ibadiyal mu'minin, ya ibadiyas salihin, hadha syahrul Ramadan wa'atihi iyyakum litukaffiru ankum an dzunubikum, litukaffiru antum an dzunubikum. Hai hamba-hambaku yang beriman, hai hamba-hambaku yang soleh, nih aku beri bulan Ramadan untuk kalian agar kalian habiskan dosa-dosa kalian dengan amal soleh kalian. Jangan dibawa ke akhirat, karena kalau dosa terbawa ke akhirat, apa yang terjadi Bapak Ibu? Bu, sepi sekali Bu. Bu, masih bersama saya Bu? Apa yang terjadi jika dosa terbawa ke akhirat Bapak Ibu? Dibersihkan di neraka. Ada apa di neraka Bu? Ada api. Kenapa orang yang dibawa ke neraka harus dibakar? Disiksa pun sudah sakit, dibakar lagi. Apa tidak cukup dengan disiksa saja? Kenapa harus juga dibakar? Saya mencoba beranalogi begini Bapak Ibu. Seorang penambang emas ketika mengambil emas itu kan dari gunung-gunung atau dari bebatuan, dari bukit-bukit atau dari satu lembah. Digali, maka di batu-batu tadi terlihatlah emas-emasnya. Maka diambillah emas tadi, bebatuan tadi yang mengandung emas. Maka langkah pertama si penambang emas ini adalah menghancurkan batu tadi sehingga terpisah dari emasnya. Nah, biasanya direndam dengan air raksa. Betul ya? Dengan air raksa. Sehingga si batunya melepuh. Lalu kemudian kalau manual biasanya turun ke sungai, disaring begitu. Begitu ya Pak? Disaring. Sehingga yang tersisa adalah emasnya. Namun emas yang didapatkan itu masih kotor. Belum bersih emasnya. Masih bercampur dengan logam yang lain, ada timbal, ada mangan, ada zinc alum, ya, ada magnesium mungkin masih bercampur dengan logam yang lain. Maka cara berikutnya, dan ini cara terakhir, agar emas tadi terpisah dari logam yang lain, hanya dengan satu cara, dibakar. Pembakaran yang sempurna akan menghasilkan emas murni 24 karat, logam mulia. Tapi pembakaran yang sempurna tidak akan menghasilkan emas yang sempurna. Pembakaran yang tidak sempurna hanya menghasilkan emas yang sekarat. Emas yang sekarat. Emas tukijan, emas paijo, emas apa lagi? Serius banget nih Bapak Ibu nih. Ya. Makin sempurna pembakaran, maka emas yang dihasilkan pun makin sempurna. Sehingga dihasilkan emas yang bersih. Begitu pula dengan kita umat manusia. Kita punya hati Bapak Ibu. Kata Rasulullah SAW, "Idza ijtanabal 'abdu kutiba fi qalbihi nuqtatan sauda." Apabila seorang hamba berbuat dosa, hitam hatinya. Makin banyak dosa dilakukan, makin hitam hatinya. Ya. Makin hitam hatinya. Nah, lalu kita melaksanakan ibadah salat, habis hitamnya tuh. Berkurang, terus kita melakukan ibadah yang lain sampai dosa itu hilang, hati bersih kembali. Nah, namun jika dosa tadi terbawa ke akhirat, maka tidak ada yang bisa membersihkan noda dosa dari hati kita kecuali api neraka. Sebagaimana tidak ada yang bisa membuat emas bersih dari logam lain kecuali api untuk membakarnya. Itulah kenapa di neraka ada api. Kenapa ada neraka jahanam? Karena ada manusia yang dosanya hanya bisa dibersihkan dengan api neraka jahanam. Ya. Kenapa ada surga Firdaus? Karena ada manusia yang kebaikannya seindah dan semulia surga Firdaus. Jadi maha adil Allah Azza wa Jalla memberikan balasan kepada kita umat manusia atas apa yang sesuai dengan apa yang kita lakukan.
Ya, itu yang Allah tegaskan di dalam Al-Quran. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada yang didapatkan oleh manusia kecuali sesuai dengan apa yang didapatkannya. Nah, datangnya bulan Ramadan ini merupakan kesempatan bagi kita untuk satu, membersihkan diri kita dari dosa-dosa kita. Karena hakikat Ramadan adalah bulan pembakaran dosa-dosa kita dengan amal soleh. Itulah kenapa Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita memperbanyak amal soleh di bulan Ramadan, agar banyak dosa-dosa kita yang terbakar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian biasanya ada satu sunnah menurut sebagian ulama, dan ini masih dilaksanakan di wilayah-wilayah tertentu. Apa itu? Yaitu sunnah melaksanakan khutbah akhir Syaban. Kami waktu di pesantren biasanya melakukan khutbah ini. Artinya di hari terakhir tanggal 29 Syaban, setelah sholat asar, para sahabat tidak bubar, tapi masih bersama Rasulullah di masjid mendengarkan khutbah Rasulullah. Di mana biasanya di akhir Syaban Rasulullah memberikan tarhib, penyambutan kepada bulan Ramadan, bulan suci Ramadan. Nah, sebagaimana kita dapatkan kisahnya di dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang disusun oleh Syekh Abu Lais As-Samarqandi. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ini kitabnya, langsung saya fotokan, karya Syekh Abu Lais As-Samarqandi, dan ini kisahnya pun saya kopikan langsung ya, di dalam riwayat yang diterima dari sahabat Salman Al-Farisi. Namun betapapun demikian, hadis ini dianggap lemah oleh para ahli hadis mutaakhirin sekarang. Para pentahkik hadis menganggap hadis ini lemah, bahkan ada mengatakan hadis ini mungkar. Ya, hadis ini mungkar. Nah, betapapun demikian, hadis ini masih banyak juga yang menggunakan. Beberapa pondok pesantren masih ada yang menggunakan hadis ini. Ya, sebagai wacana bagi kita, ini bagus jika memang kita ingin mengetahuinya, Bapak Ibu sekalian. Boleh kita bahas, Bapak Ibu? Boleh sejamaah. Mana nih jamaah, suaranya kayaknya sudah pada saum kayaknya ya. Jangan-jangan udah pada puasa nih jamaah nih. Belum? Kok lemas sekali Bapak Ibu? Jamaah mau masuk surga? Mau langsung apa mau mampir dulu ke neraka? Oh, mau langsung. Mau langsung hari ini? Mau Bapak Ibu duluan, saya belakangan, atau saya belakangan Bapak Ibu duluan? Baik Bapak Ibu, kita lihat An Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala, dari Salman Al-Farisi semoga Allah meridainya, qala, ia berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhira yaumin min Sya'ban. Rasulullah SAW memberikan khutbah kepada kami di hari terakhir bulan Sya'ban. Nah, persis pada asar seperti ini, pas sekali, tapi besoknya tanggal 29. Kemudian faqala, kemudian Rasulullah bersabda, ayuhan nas, wahai manusia, innahu qad azalakum syahrun azimun, sungguh telah menaungi kalian satu bulan yang agung, mubarakun, penuh dengan berkah. Berkah artinya ziyadatul khair, bertambahnya nilai kebaikan, bertambah nilai pahala, bertambah nilai manfaat, bertambah nilai kegunaannya. Nah, itu berkah namanya. Kalau kita mengatakan semoga berkah, ya semoga bertambah nilai manfaatnya, semoga bertambah nilai pahalanya dan sebagainya. Kemudian syahrun fihi lailatul qadri wa hiya khairun min alfi syahr, bulan di mana di dalamnya terdapat Lailatul Qadar yang dia lebih baik daripada 1000 bulan. Syahrun faradallahu siyamah, bulan di mana Allah mewajibkan saumnya. Wa ja'ala qiyamal laili tatawwan, dan menjadikan orang yang menghidupkan malamnya sebagai ibadah sunnah. Membaca Quran ibadah sunnah, ya berzikir sunnah, sebagaimana sunnah ibadah di bulan yang lain. Kemudian faman tatawa fi bihaslatin minal khair, barang siapa yang melakukan kebaikan di bulan Ramadan berupa ibadah sunnah di bulan Ramadan itu, kana kaman ada faridatan fi masiwa,
Dari sinilah kita paham kenapa dikatakan melaksanakan ibadah sunnah di bulan Ramadan pahalanya pahala wajib. Nah, ini berkahnya. Ibadahnya sunnah tapi diganjarnya wajib, berkah. Ya, bertambah nilai pahala. Ya. Ada yang bisa jawab Bapak Ibu? Saya mencoba merenungkan kenapa Rasulullah SAW mengatakan kita menunaikan ibadah sunnah di bulan Ramadan dibayar sama dengan menunaikan ibadah wajib di bulan lain, atau bahkan wa man ada faridatan fihi kana kaman ada sab'ina faridatan fi masiwa, sab'ina faridatin fi masiwa. Dan barang siapa yang menunaikan ibadah wajib di bulan Ramadan sama dengan dia menunaikan 70.000 ibadah wajib di bulan lain. Ada yang bisa jawab Bapak Ibu? Yang bisa jawab dapat hadiah umroh gratis. Ayo Bu, berangkat ketemu di Masjidil Haram, pulang ketemu di Cengkareng Bu. Nah, gratis ya? Karena ibadah tadi dilakukan dalam keadaan kita beribadah juga. Kita sholat sunat di bulan Ramadan sedang saum, kitanya sedang saum. Sambil ibadah wajib, ibadah saum, kita menunaikan ibadah-ibadah yang lain. Di luar Ramadan, tidak. Betul? Kita sholat sunnah di pada duhur misalnya. Pada duhur kita sholat sunnah setelah sholat duhur. Nah, sholat sunnah itu ditunaikan ketika kita dalam keadaan saum. Sholat duhur sendiri kita menunaikannya ketika kita dalam keadaan ibadah saum. Nah, itulah berkahnya ibadah saum. Hal inilah yang kemudian difahami oleh para ulama. Hadil mu'akkadah limada du'ifa ajr fi amali ummati Muhammad SAW fi syahri Ramadan li'annaha ya'malu haula'il ibadah wahum yasumuna billahi azza wa jalla yaqduna hadhil faridah. Mereka menunaikan ibadah-ibadah lain sementara mereka pun sedang menunaikan ibadah wajib. Dari situlah kemudian diganjar pahalanya berlipat ganda. Kemudian kata Rasulullah SAW terkait dengan kesucian bulan Ramadan ini, wa huwa syahrus sabri wa sabru sawabuhul jannah. Ramadan adalah bulan kesabaran dan sabar pahalanya surga. Ya, kita tahu di bulan Ramadan ini kita diuji untuk mengekang hawa nafsu kita. Bersabar menahan nafsu makan, bersabar menahan nafsu minum, bersabar menahan nafsu syahwat, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Bahkan juga dianjurkan untuk tidak mengobrol kata-kata kotor, menjaga sikap dan adab kita, menjaga lisan kita. Ya, betul-betul diuji kesabaran kita. Sehingga didakana yaumul sami'adukum fala yarfus fala yasab, kata Rasulullah. Maka dari itu siapapun di antara kalian yang sedang melaksanakan ibadah saum, jangan berkata-kata kotor, jangan berbuat hal-hal yang ribut, buatlah ketenangan di sekitar kalian. Khudu. Ya, namun apa yang terjadi? Sesuatu yang aneh biasanya menjelang bulan Ramadan, petasan laku biasanya. Betul? Orang jual petasan. Orang jual apa? Mercon, kembang api. Padahal kata Rasulullah, bulan suci Ramadan itu harus tenang. Ya, kalau bukan kita yang memuliakan Ramadan, lalu siapa yang akan memuliakan Ramadan? Terkadang saya iri dan sedih. Coba kita lihat orang-orang yang beragama Hindu ketika mereka menyepi, betul-betul sepi itu. Betul? Coba Bapak Ibu pernah di hari raya Nyepi berada di Bali? Betul-betul sepi Bapak Ibu. Lalu kenapa kita orang Islam tidak bisa memuliakan bulan suci Ramadan sebagaimana mereka? Kalau bukan kita yang memuliakan Ramadan, lalu siapa yang akan memuliakan Ramadan? Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Wa huwa syahrul muwasah. Wa huwa syahrul muwasah, syahrun yuzadu fihi rizqul mu'minin. Bulan Ramadan adalah bulan pemerataan rizki, di mana Allah akan menambahkan rizki bagi orang beriman di bulan Ramadan ini. Ya, jamaah rahmati Allah. Ketika kami dulu kuliah, biasanya senang sekali ketika Ramadan tiba. Ya. Kenapa demikian? Biasanya ada dapat dari syekh-syekh orang kaya, dari para masyayikh orang-orang kaya. Biasanya mereka berbagi sedekah. Berbagi sedekah. Ya, kampus yang biasa tempat di mana kami belajar, di Mesir ya, teman-teman di Madinah, di Mekah pun sama.
orang-orang kaya datang dan mereka berbagi sedekah, dicari terutama masyarakat mahasiswa yang berasal dari negara berkembang, Indonesia, Bangladesh, Pakistan, ya, Filipina. Mereka berbagi. Sampai teman saya itu luar biasa dapat sedekah banyak ketika menjelang Ramadan. Bisa untuk menjadi bekal hidup setahun berada di Mekah dan Madinah. Subhanallah, hanya menjelang Ramadan. Ya. Termasuk saya sempat mendapatkan tambahannya 2 peti kurma. Kita kirim ke rumah. Ke rumah. Nah, seperti itu. Nah, dan ini budaya itu terus bertambah sampai hari ini. Dan memang terbukti bahwa bulan Ramadan ini bulan di mana Allah tambahkan rezeki bagi orang-orang beriman. Nah, di bulan Ramadan ini Allah mengajarkan kepada kita bagaimana kita berbagi dan peduli kepada sesama. Merasakan bagaimana laparnya orang yang kelaparan, laparnya orang yang miskin dan fakir, tidak punya makanan dan tidak punya sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Itulah yang terjadi di bulan Ramadan. Sehingga Rasulullah menegaskan syahrun muwasa, syahrun yuzadu fihi rizqul mu'mini. Bagi mereka yang kemudian ingin bersedekah di bulan Ramadan ini, Allah berikan pahala yang luar biasa. Rasulullah SAW melanjutkan ceramahnya dengan mengatakan, man fatara fihi sa'iman kana lahu ka'itsqi raqabatin wa maghfiratan lidzunubihi. Subhanallah. Siapa yang memberikan sedekah berbuka bagi orang yang saum, nah, ini biasa dilakukan ya di masjid-masjid. Biasa menjelang Ramadan, menjelang buka saum, suka ada yang kirim makanan ke masjid, betul? Sama di masjid ini Pak ya. Ada yang kirim apa aja Bu? Kirim tewan, bakwan, gorengan, gitu ya. Apalagi Bu? Kurma. Nah, kalau ada gorengan, ada kurma, ada bakwan, biasa yang paling habis duluan apa? Bakwan. Kurmanya utuh. Di mana-mana selalu begitu. Sampai beberapa malam terjadi di mana kurmanya utuh, tidak ada yang makan, tapi gorengannya habis sampai ke cabai-cabainya. Marah Pak DKM. Ini gimana yang namanya jamaah? Gorengan habis, kurmanya masih utuh. Padahal kurma ini sunnah Rasul. Betul Pak DKM, kurma itu sunnah Rasul, tapi gorengannya wajib Pak. Itu yang membuat, padahal makanan yang bagus itu ketika berbuka yang manis Bapak Ibu. Inilah latahnya budaya di Indonesia, apalagi di kami di Jawa Barat. Nah Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjanjikan pahala lewat lisan Rasulullah SAW bagi mereka yang memberikan buka kepada orang yang saum dengan sedekah makanannya. 1. Ka'itsqi raqabatin, seperti memerdekakan seorang budak. Subhanallah. Ya, Bu, kolak itu biasa berapa harganya di sini, Bu? Berapa, Bu, Pak? 5.000. Satu cup. 1 cup 5.000. Ya. 5.000 1 cup. Sekarang masih ada 5.000. 10 mungkin, Mas. Oke, 10.000. Ya. Tapi apa kata Rasulullah? Sama dengan memerdekakan seorang budak. Bilal bin Rabah dimerdekakan 200 dinar. Dimerdekakan budak Bilal bin Rabah oleh Abu Bakar 200 dinar. 1 dinar 2,5 juta. Berarti berapa harga memerdekakan Bilal? 500 juta. Sedekah kolak cuma 10.000 atau cuma 5.000, tapi pahala yang didapatkan 500 juta. Wah, subhanallah. Ini namanya berkah. Bertambahnya nilai pahala ketika ikhlas melakukan sedekah di bulan Ramadan. Ya. Ka'itsqi raqabatin. Yang kedua, diampuni dosa-dosanya. Wa maghfiratan lidzunubihi. Allah ampuni dosa-dosanya. Maka orang yang yakin dengan keutamaan Ramadan, yakin dengan pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, mereka mempersiapkan Ramadan ini dengan kecerdasan spiritual.
yakin ini adalah bulan mulia. Makanya para sahabat bergembira. Alhamdulillah, ya Allah, Engkau panjangkan umurku, Engkau sampaikan aku di Ramadan berikutnya ini, ya Allah. Ada kesempatan bagiku untuk membersihkan diriku dari dosa-dosa. Ada kesempatan bagiku untuk menimbang pahala, mendulang pahala. Aku ingin mempersiapkan datangnya Ramadan ini. Satu, dengan bersedekah. Aku ingin berbuka kepada memberikan buka kepada orang yang saum di Masjid Umar misalnya. Nah, kecerdasan finansial di samping kecerdasan spiritual, kecerdasan keyakinan pada Quran Sunnah, pada Allah dan Rasul, maka dia juga persiapkan finansialnya untuk bisa bersedekah. Makanya para masyayikh Arab mereka melakukan sedekah seperti itu. Luar biasa ketika mereka bersedekah karena yakin pahalanya dahsyat. Aku ingin bersih hatiku di bulan Ramadan ini. Setahun kemarin banyak dosa aku lakukan. Ya Allah, bersihkan dosa-dosaku dengan sedekahku ini. Nah, inilah semangat yang dilakukan oleh para masyayikh di sana. Nah, sekarang menjadi budaya yang bagus di Indonesia. Makanya menjelang Ramadan ada orang di parkir mobil di pinggir jalan bagi-bagi kolak. Ayo Pak, ini sedekah dari kami. Nah, seperti itu. Dia ingin orang lain berbuka dengan sedekahnya. Itu bagi mereka yang faham secara spiritual, faham keutamaan bersedekah di bulan Ramadan. Kemudian apa lagi kata sahabat? Qulna ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yuftur bi saim. Ya Rasulullah, tidak semua kami mampu bersedekah kepada orang yang saum. Tidak semua kami mampu. Laisa kulluna yajidu ma yuftur bi saim. Apa kata Rasulullah SAW? Yu'tillahu hadas sawab liman yuftir saiman ala madaqatil labanin aw tamratin aw syurbati ma'in. Allah akan memberikan pahala ini kepada siapapun yang memberikan sedekah kepada orang yang berbuka, orang yang saum, baik dengan madaqatil labanin, secawan susu, atau dengan sekap air itu, atau tamratin, atau sebutir kurma, atau sebutir kurma, atau syurbati ma'in, atau hanya seteguk air saja. Allah akan berikan pahala ini kepada orang yang saum. Diampuni dosa-dosanya sama dengan memerdekakan seorang sama dengan memerdekakan seorang budak. Nah, makanya Bapak Ibu, siapkan yang terbaik buat menyambut Ramadan kali ini. Belum tentu Ramadan ini ya bisa kita penuhi, atau jangan-jangan ini Ramadan terakhir kita. Belum tentu tahun depan kita dapat lagi Ramadan. Maka para sahabat memaksimalkan mereka untuk bersedekah, memaksimalkan amal soleh di bulan Ramadan ini. Kemudian Rasulullah menegaskan kembali, ya, wa man asbaha shaiman, dan barang siapa yang memberikan kekenyangan kepada orang yang saum. Bang, tadi abang sudah saya traktir kolak satu cup, minum aqua cup juga satu kan. Sekarang kita sudah sholat maghrib, abang saya traktir bang, makan. Mau di Ampera, mau di rumah makan sederhana, atau di Pindang 77. Mau di mana Bu? Saya traktir bang. Lah, diajak dia, kita makan nasi berat. Apa kata Rasulullah SAW? Wa man ashba saiman, siapa yang memberikan kekenyangan perut makan berat sehingga kenyang orang yang diberikan sedekah makan tadi. Apa kata Rasulullah SAW? Satu, kana lahu maghfiratan lidunubi. Satu, Allah ampuni dosa-dosanya. Allah ampuni dosa-dosanya. Yang kedua, wasaqahu rabbu min haudi syurbatan. Allah akan memberikan minum nanti di telagaku di padang mahsyar. Di padang mahsyar nanti para nabi dan rasul punya telaga, diberi nama dengan telaga mereka masing-masing, dengan nama mereka masing-masing. Ada Haudu Adam, telaga Nuh, telaga Ibrahim, ada telaga Rasulullah SAW. Nah, orang yang memberikan kekenyangan dengan makanan beratnya, makan nasi, makan apapun, sehingga orang tadi kenyang setelah berbuka dan setelah salat maghrib berjamaah, lalu dia makan, diberikan sedekah makanan sehingga kenyang. Satu, ampunan dosa-dosanya. Kedua, Allah akan memberikan minum. Rasulullah yang memberikan minumnya langsung kepada dia. Satu teguk dari telaganya. Syurbatan,
La yazma'u ba'da hatta yadkhulal jannah. Dia tidak akan haus selama berada di padang mahsyar, sejak meminum tadi sampai masuk surga. Walaupun hanya seteguk, tapi tidak akan pernah haus sampai masuk surga. Artinya bukan hanya tidak haus, tapi orang yang berhasil mendapatkan minuman dari telaga tadi dijamin masuk surga. Subhanallah. Ini pahala berbagi di bulan Ramadan. Belum selesai keutamaannya. Apa kemudian kata Rasulullah SAW? Wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi ayyanqusa min ujrihi syai'. Dia akan mendapatkan pahala saum orang yang menerima sedekahnya tanpa dikurangi pahala saum orang tadi. Inilah bulan kecerdasan intelektual. Maksudnya apa? Aku mau bulan ini saya saum tidak 30 hari. Aku ingin lebih 30 hari. Bisa. Silakan. Bisa Ustaz? Bisa Bapak Ibu. Gimana caranya Ustaz? Bikin orang berbuka dengan sedekah kita. Maka hari itu, nah misalnya begini Bapak Ibu. Nah, ini kita sedang saum nih. Ada 5 orang nih. Ya, 5 orang ini kita traktir. Sudah kita kasih kolak, kita kasih minum, lalu kita kasih nasi bungkus. Apa yang terjadi? Hari itu kita mendapatkan 1 hari saum kita ditambah 5 hari saum orang yang menerima sedekah kita. Jadi hari itu kita berapa hari saumnya? 6 hari. Secara syariat cuma 1 hari, tapi secara pahala 6 hari. Maka orang yang paham ini dia berbagi kepada orang lain. Dia ingin sedekahnya dimakan oleh orang lain agar pahala saum dia, aku pun mendapatkannya. Ini kecerdasan intelektual. Ini tarhib yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan inilah berkahnya bulan Ramadan, sehingga dinamakan Syahrul Mubarakun. Syahrul Mubarakah, salun penuh dengan berkah, bertambah nilai pahala, bertambah nilai kebaikan kepada sesama. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih terkait dengan ceramah Rasulullah SAW. Wa huwa syahrun awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Bulan Ramadan adalah bulan yang 10 hari pertamanya adalah fase rahmat dari Allah, di mana Allah catatkan surga bagi hamba-hambanya yang melaksanakan ibadah saum. Wa awsatuhu maghfirah, kemudian Allah ampuni di fase yang kedua ini, fase ampunan. 10 hari kedua fase maghfirah, fase ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian fase yang ketiga, itskum minan nari wa akhiruhu itskum minan nar. 10 hari terakhir adalah pembebasan manusia dari api neraka. Ya, dari sini ternyata saya paham, oh ini riwayat yang menyebutkan 10 hari pertama Ramadan rahmat dari Allah, 10 hari kedua maghfirah, 10 hari terakhir pembebasan dari api neraka. Ya. Banyak riwayat yang lain. Kenapa hadis ini betapapun mungkar masih digunakan oleh para ulama? Karena ada hadis-hadis yang lain yang hadisnya sahih menguatkan isi hadis ini, sehingga betapapun dia lemah, dia menjadi hasan atau menjadi terangkat derajat kevaliditasnya, tertolong oleh hadis-hadis yang lain. Bahkan jamaah, contohnya tentang itskum minan nar, dijauhkannya kita dari api neraka. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, karya Syekh An-Nawawi rahimahullah, di sana disebutkan tentang keutamaan saum 1 hari di jalan Allah. Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika al-yawm 70 kharifan minan nar. Tidak seorang hamba pun yang melaksanakan saum di jalan Allah karena Allah sehari saja, melainkan Allah akan menjauhkan dia dari api neraka sejauh 70 kali musim panen atau 70 tahun. 1 hari kita saum, 70 tahun kita terjauh, terhindar dari api neraka. Terbukti apa yang disampaikan Rasulullah, wa akhiru iskum minan nar. Dan yang terakhir kata Rasulullah adalah fase dijauhkannya manusia dari api neraka. Hadis yang lain yang sahih menguatkan makna ini. Berarti betapapun hadis ini mungkar, tapi ternyata ada hadis yang sahih, dia naik derajatnya menjadi hasan, Bapak Ibu. Begitu jamaah yang dirahmati Allah.
Jamaah masih bersama saya? Hening sekali ini jamaah. Oi jamaah. Lanjut. Masya Allah. Terakhir kalimat yang disampaikan Rasulullah SAW, wa man khaffafa an mamlukih fihi a'taqahullahu minan nar. Barang siapa yang meringankan tugas bawahannya, tugas karyawannya di bulan Ramadan, Allah akan membebaskan dia dari api neraka. Contoh, kita manajer perusahaan, kita punya 100 karyawan. Biasa full 8 jam kita kerja, karyawannya kerja. Di bulan Ramadan diringankan hanya 4 jam saja. Diringankan karena ibadah saum. Yang biasanya pulang jam 5 sore, jam 2 siang sudah pulang. Sudah gitu gajinya ditambah. Ada yang namanya THR. Apa singkatan THR, Bu? Tunjangan hari Rabu ya. Tunjangan hari Rabu. Ditambah lagi dengan ada tunjangan, diringankan tugas orang-orang yang ada dalam kekuasaannya. Maka kata Rasulullah, a'taqahullahu minan nar, Allah akan membebaskan dia dari api neraka. Jamaah, inilah keutamaan bulan Ramadan yang banyak difahami oleh orang-orang yang saleh, sehingga mereka gembira dengan datangnya Ramadan. Begitu gembiranya para sahabat karena faham keutamaan demi keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Maka persiapkan yang terbaik Bapak Ibu. Pertama, persiapkan apa? Kesehatan kita, agar kita bisa melaksanakan ibadah saum. Ya, jangan sampai giliran datang saum bulan Ramadan tiba kita malah sakit. Jadi tidak bisa melaksanakan ibadah saum. Yang kedua, kita sedapkan iman Islam kita, ikhlas kita, sehingga pahala kita betul-betul berkah. Sehingga ibadah yang kita lakukan sunnah menjadi wajib, wajib menjadi berlipat ganda 70 kali lipatnya. Yang ketiga, kita siapkan finansialnya sehingga kita bisa berbagi di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi mungkin persiapan ini bisa kita lakukan. Kita tinggal di negara yang aman seperti Indonesia. Lalu bagaimana dengan saudara-saudara kita yang tinggal di Palestina? Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang tinggal di Gaza, Bapak Ibu? Mungkinkah Ramadan seperti Ramadan kali ini akan menjadi Ramadan terbaik bagi mereka? Sepertinya tidak. Hari ini kita masih bersama dengan keluarga, tidak dengan saudara kita di Gaza. Hari ini kita masih punya bekal untuk nanti menyambut Ramadan. Masih ada makanan, minuman, masih ada beras, betapapun mahal, masih ada persediaannya. Tapi tidak dengan saudara-saudara kita di Gaza, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah memasuki akhir bulan Sya'ban. Gaza masih membara sampai hari ini. Sesuatu yang tidak masuk di akal saya. Ini Palestina. Di sekeliling Palestina ada 350 juta Muslim Arab. 350 juta Muslim Arab ada mengelilingi Palestina. Dan di Palestina hanya ada 15 juta Yahudi hari ini. Hanya 15 juta Yahudi hari ini di Palestina. Tapi kok bisa 15 juta mengalahkan 350 juta? Masuk di akal tidak? Tidak masuk di akal. Jangankan mengangkat senjata memerangi, itu yang 350 juta Muslim Arab kencing bareng-bareng tenggelam tuh 15. Betul tidak? Tapi untuk kencing bareng-bareng pun tidak bisa, karena umat Islam hari ini sudah dipecah belah. Umat Islam sudah dipecah belah seperti kue lapis. Dipecah belah dengan strategi klasik, divide and impera. Dipecah belah lalu dikuasai. Diangkat untuk mereka pemimpin-pemimpin yang loyal kepada Barat, loyal kepada musuh-musuh Islam, tapi dia kejam kepada rakyatnya sendiri yang beragama Islam. Itulah yang terjadi. Dan maka apa yang terjadi kemudian? Bukan hanya kekayaan alam kita yang dirampas oleh musuh-musuh Islam, bukan hanya keringat kita yang diperas, kita menjadi budak mereka majikan kita, kita diperas keringat kita setiap hari. Bukan hanya itu.
Dan bukan hanya darah-darah yang mereka kucurkan dari umat Islam, Bapak Ibu. Akidah umat Islam juga diperas habis. Aliran-aliran sesat ditumbuhkan untuk membuat umat Islam pun bingung mana Islam yang sesungguhnya. Subhanallah. Maka tidak salah jika Rasulullah kembali memanggil kita berkali-kali, umatku, umatku, umatku. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada pertanyaan kepada saya, Ustaz, apa harus selamanya Palestina ini berdarah-darah seperti ini, Ustaz? Ya. Beliau mengatakan ini karena kami saat itu sedang berada di Palestina bersama-sama dengan dia. Maka saya katakan kepada beliau, tidak Pak, tidak, demi Allah, Palestina tidak akan selamanya seperti ini. Ya. Lalu kenapa mereka dibantai, Ustaz? Mana pertolongan dari Allah? Apa ini tidak kejam namanya, Ustaz? Kenapa harus berakhir seperti ini yang namanya Palestina, Ustaz? Apa mereka tidak mendapatkan keadilan yang lain dari Allah Subhanahu wa taala? Dan kenapa yang dibiarkan mereka dan tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala? Terkait dengan pertanyaan yang pertama, secara manusiawi saya pun tidak bisa menjawab. Mungkin itu pula pertanyaan yang ada dalam hati saya secara manusiawi, tapi tidak dalam hitung-hitungan Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, ummati hadihi ummatun marhumatun laisa laha iqabun fil akhirah. Kabar gembira ternyata Rasulullah sampaikan kepada kita, umatku ini adalah umat yang Allah rahmati, laisa laha iqabun fil akhirah. Umatku tidak akan disiksa oleh Allah di akhirat. Ya, ternyata ini kabar gembiranya. Ya. Umatku adalah umat yang Allah rahmati, umatku tidak akan disiksa di akhirat kelak. Ya Rasulullah, lana dzanbun katsira wa khati'atun katsira fama lana la nu'adzibu fil akhirah. Ya Rasulullah, kami banyak dosa, kami banyak salah. Kalau kami di dunia tidak, di akhirat tidak disiksa, lalu bagaimana dosa-dosa kami dibersihkan dari jiwa raga kami? Ajilat iqabukum fid dunya. Allah segerakan siksaan bagi kalian di dunia, sehingga di akhirat kalian tidak akan disiksa. Kaifa nutahhir, kaifa nu'adzabu fil akhirah ya Rasulullah, la nu'adzabu fid dunya. Bagaimana cara kami disiksa di dunia sehingga di akhirat kami tidak disiksa ya Rasulullah? Ada 3 cara kata Rasulullah. Allah segerakan siksaan bagi kita di dunia atas dosa dan salah kita, sehingga di akhirat kita tinggal menikmati pahala kebaikan kita. Yang pertama kata Rasulullah SAW, bil fitani, dengan fitnah. Dengan fitnah. Apa fitnahnya Rasulullah? Ujian keimanan bagi kalian. Imtihanul iman. Seperti apa ujian keimanan itu ya Rasulullah? Sayati alaikum zamanan al-mutamassiku yawma idin bidini kal qabidi alal jamri. Akan datang kepada kalian satu zaman, orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti memegang bara api. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini ada kayu bakar sedang merah membara, lalu kita pegang, apa yang kita rasakan? Panas. Ya. Itulah ujian yang akan dihadapi oleh umatku di akhir zaman. Ketika mereka mengamalkan Islam, ketika mereka mengamalkan Quran dan Sunnah, mereka akan dituduh radikalis, mereka akan dituduh intoleran, anti NKRI. Itu yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berpegang teguh kepada hati nuraninya, kepada akal sehatnya, bahkan kepada agamanya. Sudah terjadi belum Bapak Ibu? Subhanallah. Demi Allah, begitulah cara pertama Allah habiskan dosa-dosa kita. Istiqomah kita memegang teguh Quran, betapapun kita panas memegangnya seperti panas memegang bara api. Istiqomah sampai akhir, habis dosa-dosa kita. Maka coba kita lihat hari ini, penjara penuh dengan orang soleh, penjara penuh dengan orang jujur, penjara penuh dengan orang yang tidak bersalah. Sebaliknya, istana penuh dengan para, saya tidak bisa bicara, Bapak Ibu bisa melanjutkan. Istana penuh dengan, nah itu dia Bapak Ibu sekalian.
Ini gambaran cara yang pertama. Allah bersihkan dosa-dosa kita di dunia. Yang kedua, wabizalazila, dengan bencana alam. Disebutkan gempa, tapi yang dimaksud dengan bencana alam sakit ketika kita tertimpa bencana alam, sakit ketika tertimpa gempa, tsunami, apalagi Bapak Ibu, kebakaran, banjir, ya, gunung meletus, terbakar oleh api. Tapi habis dosa-dosa kita. Setelah itu tidak ada lagi rasa sakit untuk selamanya. Surga menunggu kita. Dan yang terakhir kata Rasulullah, wabil qadsi, dengan pembantai di Palestina, dibantai di Suria, dibantai di Rohingya, bahkan dibantai di kilometer 50. Saya menolak lupa Bapak Ibu. Dibantai di kilometer 50. Ada apa dengan negara ini? Begitu seorang Brigadir Joshua meninggal dunia karena sebuah kejahatan, semua televisi meriwayatkannya, memberitakannya. Betul? Serempak setiap hari diberitakan hanya seorang Brigadir Joshua. Lalu bagaimana dengan saudara-saudara kami korban kebiasaan kilometer 50? Mereka bukan seorang, mereka ada 6 orang. Betul? Ada 6 orang. Apa mereka bukan manusia? Mereka sama-sama manusia dan warga negara, punya hak untuk mendapatkan keadilan hukum. Tapi tidak ada yang terjadi dengan tanah air kita. Inilah namanya diskriminasi hukum. Ini ujian bagi kita. 3 cara ini kata Rasulullah, apabila umatku mendapatkannya, habis dosa-dosa mereka, surgalah yang tinggal menjadi tempat kembali mereka. Sehingga umat Rasulullah tidak lama nanti di surga. Barangkali ini yang bisa katakan oleh kita kepada saudara-saudara kita. Ini jawaban pertama saya kepada mereka. Yang kedua, kenapa orang yang dibiarkan hidup ya Rasulullah? Kenapa mereka tidak dihabisi? Ada saat di mana Allah akan memberikan hukuman kepada bangsa. Akan ada saat di mana dunia akan menghukum bangsa. Jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah orang yang sangat lembut hatinya, orang yang paling pemaaf, bahkan musuh pun Rasulullah maafkan. Ketika perang Uhud, terluka Rasulullah SAW, berlumuran itu pintu topi besi Rasulullah itu lepas karena Rasulullah terjatuh berkali-kali, terbentur ke batu, itu pecah bagian belakang pengikat bautnya, sehingga itu baut sekrup kanan kirinya itu nusuk ke pipi Rasulullah SAW hingga berdarah Rasulullah. Tapi anehnya Rasulullah mengusap semua darahnya, tidak ada setetes darah pun Rasulullah biarkan menyentuh tanah. Para sahabat yang menyaksikan keheranan, ya Rasulullah, kenapa tidak Anda biarkan tetesan darah Anda jatuh ke bumi? Mungkin bumi punya hak menerima tetesan darah Anda. Tidak, demi Allah, aku tidak akan pernah biarkan satu tetes pun darahku menyentuh bumi. Kenapa ya Rasulullah? Demi Allah, aku mendengar malaikat di sekitar sini berkata, Allah berfirman, sungguh Allah berfirman, andai ada setetes darah dari kekasihku Muhammad jatuh menetes ke bumi, la uhlikuhum jami'an hatta la yabqa minhum min ahadin. Akan aku habiskan mereka, kata Allah, akan aku azab mereka, akan aku musnahkan mereka sehingga tidak tersisa seorang pun. Aku tidak mau Allah menyiksa mereka. Aku tidak mau mereka dihabisi oleh Allah dengan azabnya, betapapun mereka memerangiku. Innahum qaumun la ya'lamun. Mereka tidak tahu siapa aku, wahai sahabat. Bayangkan, musuh masih diampuni oleh Rasulullah. Tapi tidak ketika Rasulullah berbicara, ya, tidak ada rasa belas kasih untuk kita. Hari ini kita paham kenapa Rasulullah mengatakan la taqumus saatu, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yuqatilal muslimuna al-yahuda, sehingga orang-orang Islam akan memerangi Yahudi. Walau yahtabi'u min warasi syajar wa hajar, walaupun mereka bersembunyi di balik batu dan pohon. Takulu syajar wa hajar, batu dan pohon akan berkata, ya muslim, ya mu'min, ta'al hada wara'i yahud uqtulhu. Muslim, mu'min, sini, di belakangku ada orang yang dia, kecuali pohon gorgon. Allahu Akbar. Batu dan pohon pun Allah izinkan untuk berbicara tentang kebiadaban, kecuali pohon gorgon. Ya, fa'inah syajaratul Yahud, karena gorgon adalah pohon Yahudi. Ada pohon gorgon di Bengkulu, Pak? Ada di sini?
Tidak ada, Bapak Ibu. So this one down here, and you can see Yahudi houses on top. Yahudi houses on. Ini wilayah Yerusalem Timur, Bapak Ibu. Kalau kami keluar untuk meninggalkan Al-Aqsa, kami selalu melalui jalan ini. Karena jalan ini akan terus menghantarkan kami ke Transjordania, sehingga kami sampai ke perbatasan Palestina dan Jordan. Biasanya di sini kami berhenti untuk memperlihatkan pohon gorkon. Bapak Ibu bisa menyaksikan orang-orang yang berhasil merampas tanah orang Palestina, itu tidak ada yang berani membangun rumah di pinggir jalan. Mereka tidak berani bangun rumah di pinggir jalan karena mereka faham kejahatan bangsa mereka suatu saat akan dihukum dunia. Maka mereka bangun rumah di puncak-puncak bukit. Lalu mereka tanam pohon-pohon besar, batu-batu besar, agar orang-orang Palestina yang akan menghukum mereka tidak akan sempat masuk ke sana. Bahkan antara pohon dan batu itu mereka pasang kabel-kabel berduri, ya, kawat-kawat berduri yang ada listriknya, sehingga ada beberapa pemuda Palestina yang tidak tahu terjerat dan mati kena listrik, tersetrum listrik. Baru di pinggir jalan mereka tanam pohon gorkon. Ini pohon gorkon, Bapak Ibu. Sampai atas ini, jadi nah ini pohon gorkon. Baru di pinggir jalan mereka tanam pohon gorkon karena mereka yakin dengan hadis Rasulullah SAW kalau gorkon akan menjadi persembunyian terbaik bagi mereka. Jadi Yahudi yakin dengan hadis Rasulullah, lebih yakin dan lebih faham dari umat Islam. Kapan kita belajar hadis ini? Itu Bapak Ibu yang subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahmati Allah. Jadi mereka yakin dengan hadis Rasulullah SAW. Nah, jadi ada saat di mana Allah akan menghukum mereka. Begitu saya buka Quran surat Al-Isra ayat ke-4 sampai ayat ke-8, oh betul, akan ada hukuman bagi. Itulah kenapa mereka dibiarkan sampai hari ini. Ya, Bapak Ibu rahmati subhanahu wa ta'ala, pertanyaannya kapan akan dihabisi oleh umat, akan dihukum oleh dunia atas kebiadaban mereka. Ya, sebelum saya sampaikan jawabannya, Bapak Ibu saya perlihatkan satu kejadian di dalam sinagoga. Ada seorang rabi yang yakin bahwa dia bangsanya akan dihukum Allah. Dia marah-marah, dia pukul rabi-rabi. Kebiadaban yang dia saksikan di Gaza itu merupakan cara Allah akan menghukum mereka. Jadi dia sendiri yakin dan tahu suatu saat dia akan dihukum, bangsanya akan dihukum karena kejahatan yang mereka lakukan. Dan dia yakin inilah saatnya dia bangsanya akan dihukum Allah Azza wa Jalla. Nanti saya sampaikan fakta-fakta yang lain Bapak Ibu. Keluarlah dari tanah Palestina dan berpencarlah kalian ke beberapa negara belahan bumi sebelum kalian dibinasakan sekaligus. Jadi dia yakin. Ya, berarti benar apa yang disabdakan Rasulullah SAW Bapak Ibu. Tidak akan terjadi hari kiamat melainkan kalian akan memerangi bangsa. Sekalipun mereka bersembunyi di balik batu dan pohon akan berkata. Dan inilah kenapa bangsa Palestina, bangsa Gaza, mereka tidak berpindah meninggalkan Gaza betapapun mereka di. Tidak, karena kemenangan itu pasti tiba. Kabar gembira yang kedua, tercium bau kasturi di saat teror Gaza. Darah-darah mereka menyeruakan harum minyak kasturi. Kasturi adalah nama wewangian surga Bapak Ibu. Ya, salah satu contohnya saya bawa di sini Bapak Ibu yang pengen tahu seperti apa harumnya minyak kasturi. Ketika kami memegang batu Mi'raj yang dinaiki Rasulullah ke Sidratul Muntaha, itu ada di dalam Masjid Dome of the Rock. Itu lengket tangan saya ketika saya cium wangi minyak kasturi. Inilah harum yang terjadi menyeruak di langit di udara Gaza dari darah-darah para syuhada tadi. Syekh inilah yang memberikan kabar gembira kepada kami tentang apa yang akan terjadi kemudian. Ya, boleh saya sampaikan Bapak Ibu? Boleh jemaah? Masya Allah. Saya sudah hampir selesai nih Bapak Ibu. Bang Randi ada? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ini cerita kepada kita. Saya punya saudara laki-laki di mana istrinya adalah orang Suriah. Jadi saudara laki-laki beliau nikah dengan seorang perempuan dari Suriah.
Dan dia tinggal di belakang rumah sakit As-Safa yang habis dibombardir. Setiap malam istrinya ini yang orang Suriah itu menangis. Sampai saudara saya yang laki-laki ini bertanya, "Di mana tabkin ya zawjati? Di mana tabkin kulal laila? Kenapa kau menangis setiap malam istriku? Ada apa? Ini sudah memang penderitaan kita dan semuanya pun merasakan yang sama. Lalu kenapa engkau menangis setiap malam?" Istriku mengatakan, "Ya zawji, Allah, laqad laqaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi manami lailatul bari kulal lailah. Laqaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam atani fi manami lailatul bari." Wahai suamiku, demi Allah Rasulullah datang setiap malam dalam mimpiku. Setiap malam Rasulullah datang lewat mimpiku. Apa itu? Iya, tadi malam pun Rasulullah datang menjungiku di malam tadi lewat mimpiku. Lalu apa yang terjadi? Saat itu di dalam mimpiku yang terakhir, nah ini kata beliau, Bapak Ibu rahmati Allah, tepat di posisinya di sini. Kalau kita masuk ke Palestina, ke Masjidil Aqsa lewat Babul Huta, masjid pertama yang akan kita dapati adalah Dam Abdurrah. Masjid ini dinamakan Dam Abdurrah atau Qubatus Sahra karena di dalam masjid inilah terdapat batu Mi'raj yang dinaiki Rasulullah ketika Isra Mi'raj naik ke Sidratul Muntaha. Nah, batunya sebesar kubahnya. Batunya sebesar kubah. Jadi kubahnya emas, batunya ada di dalam. Ini adalah kubah di mana Rasulullah berdiri menjadi imam sholat ketika Isra Mi'raj. 1.500 Nabi dan Rasul dari Bani Israel berkumpul di sini. Nah, dalam mimpinya Rasulullah duduk di sini, Bapak Ibu. Rasulullah duduk di sini. Kami kaum muslimin Gaza yang dibantai berkumpul di sekitar sini. Wa nashku ilahi ma asabana min zulmil yahud. Kami curhat kepada Rasulullah tentang kezaliman yang saya dapatkan, yang kita dapatkan. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah malah tersenyum. Rasulullah malah tersenyum. Lalu Rasulullah kemudian mengatakan kepada kami, Isbiru, isbiru ya ahla Syam. Bersabarlah wahai penduduk Syam, bersabarlah. Qaribun alaina nusratu minallah. Telah dekat pertolongan Allah kepada kita. Telah dekat pertolongan Allah kepada kita. Subhanallah, Bapak Ibu, ini yang terjadi, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah. Kemudian sahabat saya itu bertanya lagi, Ustaz, kalau begitu kapan kemenangan itu akan terjadi, Ustaz? Baik Bapak Ibu yang dirahmati Subhanahu wa taala, kemenangan rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan Gaza akan merdeka, Palestina akan merdeka dan Israel akan hancur, itu hak prerogatif Allah. Rasulullah hanya menyebutkan ciri-cirinya saja kepada kita. Apa ciri-cirinya, Ustaz? Baik, yang pertama hadisnya ini. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, innallaha yab'atsu min hadhil ummah ala rasi kulli mi'ati sana man yujadidu dinah. Sesungguhnya Allah akan mengutus dari umatku ini ala rasi setiap kelipatan kulli mi'ati sana 100 tahun sekali, 100 tahun sekali. Setelah Rasulullah wafat, man yujadidu dinah, seseorang yang akan memperbaiki agamanya. Rawahu Abu Daud, hadis riwayat Imam Abu Daud. Artinya setelah Rasulullah SAW wafat 100 tahun sekali akan muncul pemimpin di muka bumi, pemimpin Islam. Allah yang mengutusnya, bukan Nabi, bukan Rasul. Mujadid, reformis. Tugasnya satu, membersihkan Islam dari paham sesat. Kedua, mempersatukan umat Islam di bawah satu kepemimpinannya. Ketiga, membuat Islam memimpin dunia. Keempat, dunia akan aman sejahtera di bawah kepemimpinannya. Yang kelima, umat Islam akan makmur dan kaya raya. Itu kata Rasulullah SAW. Ya, siapa beliau itu, Ustaz? Nah, saya sampaikan hadis ini. Laulam yabqa minad dunya illa yaumun, andai tidak tersisa dari dunia ini kecuali yang satu hari saja, andai ini hari terakhir besok kiamat, la tawallallahu dzalikal yaum, sungguh Allah akan memanjangkan hari itu, hatta yubasa fi rajulan min ahli baiti, sehingga Allah mengutus seorang laki-laki dari keturunanku, dari keturunan Rasulullah SAW, dari Al Hasan, yuwaddiu ismu ismi, serupa namanya dengan namaku. Berarti siapa namanya? Muhammad. Wa ismu abihi ismu abi,
nama ayahnya sama dengan nama ayahku, Abdullah. Yamlal arda qistan wa adlan. Beliau akan memenuhi dunia ini dengan kesejahteraan dan keadilan. Kama muliyat zulman wa jauran, sebagaimana sebelumnya penuh dengan zaliman dan kesemaraman dan kejahatan di muka bumi. Alhamdulillah, Bapak Ibu, 100 tahun sekali. Artinya mimpi-mimpi bisa jadi merupakan isyarat dekatnya kemenangan Allah. Dan terakhir Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu, ada 3 pasukan yang Allah persiapkan untuk memimpin kebangkitan Islam menjadi pasukan terbaik Imam Mahdi. Satu saja saya ingin sebutkan. Siapa kira-kira Bapak Ibu? Ada yang tahu satu dari 3 pasukan tadi? Insya Allah kaum muslimin dari Bengkulu, Bapak Ibu. Dari Bengkulu, Bapak Ibu. Loh, kok pesimis? Ini hadisnya jelas nih, Bapak Ibu. Dari Sauban dia cerita bahwasanya aku mendengar Rasulullah sesungguhnya beliau mendengar Rasulullah bersabda, Inna Rabbi zawaliyal arda, Allah membentangkan bumi ini untukku. Bumi yang bulat dibikin datar, hatta ra'aitu masyariqaha wa magharibaha, sehingga aku melihat bumi ini terbentang dari timur hingga ke barat dunia. Wa atani al-kanzain, Allah memberikan kepadaku 2 pusaka, al-ahmar wal abyad, pusaka merah putih. Pusaka merah putih. Wa ana ummati sayablughu mulku ma zawaliya baina umatku, di akhir zaman akan kembali menguasai timur hingga ke barat dunia dengan pusaka merah putih ini. Allahu akbar. Rupanya hadis inilah Bapak Ibu yang membuat bendera kita berwarna merah putih. Kami seminar satu meja dengan Profesor Ahmad Mansur Surya Negara. Beliau mengatakan, Ustaz, hadis ini yang memerintahkan para ulama pejuang kemerdekaan, robek warna birunya, sisakan merah putih. Itulah pusaka Rasulullah untuk Nusantara kita ini. Allahu akbar. Bapak Ibu, saya tanyakan hadis ini kepada guru saya, Syekh Ali Al-Abbasi. 2016 saya berkunjung ke sana bersama jamaah Al-Aqsa, jamaah umrah plus Aqsa. Kami sholat subuh di Masjid Kibli yang berkubah hitam, bukan kubah emas tapi kubah hitam, masjid kedua yang ada di permukaan Masjidil Aqsa. Nah, kepada beliau saya tanyakan langsung hadis tadi. Jawabannya pun tidak jauh berbeda dengan jawaban yang saya terima dari Dr. Yusuf Abu Sunaina. Beliau pakar ilmu hadis, beliau dosen hadis di Al-Quds Institution, ya, University. Dan juga yang ketiga, 2016 beliau menjadi imam sholat tarawih di Jogokarian, Yogyakarta. Tiga-tiganya kita tanya tentang merah putih dan Indonesia. Apa jawaban mereka? Sama. Ala kulli biladin alladina yaqbaluna al-islam dinahum antum ya Indonesia lamma yakhtarkum la yasdihadatin qabla sa'ah. Dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, kalian Indonesia yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Allahu akbar. Arab sudah di zaman Rasulullah dan para sahabat. Dimulai dari 610 Masehi sampai 632 Masehi. Dari Madinah Rasulullah menggenggam dunia. Afrika sudah di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, perang salib 1187, umat Islam menang. Salahuddin Al-Ayyubi dari Mesir, Afrika menggenggam dunia. Eropa sudah di zaman Muhammad Al-Fatih, Sultan Turki paling muda, 22 tahun menguasai 21 negara. Negara terakhir yang dikuasai Konstantinopel, tepat 29 Mei 1453 dari Konstantinopel, Turki. Dunia digenggam kaum muslimin. Yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam adalah Indonesia. Dan Bapak Ibu, lewat mimpi orang-orang soleh ini, Syekh Muhammad Ismail Zain Al-Amani rahimahullah, Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani, mereka mimpi bertemu Rasulullah SAW. Bahkan kemarin 2 hari yang lalu saya membaca berita pula dari Syam, ulama Palestina bermimpi Rasulullah hadir dan berlari tergesa-gesa. Ya Rasulullah, kenapa anda tergesa-gesa? Anda dhahibun ilal Gaza, saya akan berangkat ke Gaza berperang melawan. Ikut kami ya Rasulullah, izinkan kami ikut. Kami ikut bersama Rasulullah SAW. Tapi tiba-tiba Rasulullah berhenti. Di depan Rasulullah ada pasukan dalam jumlah banyak. Man haula ya Rasulullah ma'aksara adaduhum. Siapa mereka ya Rasulullah? Banyak sekali jumlah mereka. Apa kata Rasulullah SAW? Hum ummati alladzina yuhibbuna bisyiddah wa ana uhibbuhum bisyiddah. Mereka adalah umatku yang sangat mencintaiku dan aku pun mencintai mereka. Hum
ikhwatukumul muslimun al-Indonesia. Mereka adalah saudara-saudara kalian muslim Indonesia. Alladzina yuhibbuna bisyiddah, yang sangat mencintaiku dan aku mencintai mereka. Mereka lah Indonesia yang akan membebaskan kalian dari zalimnya dan akan mengembalikan Al-Aqsa ke pangkuan kalian umat Islam dunia. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Apakah hanya sebatas kajian saja hadis-hadis ini tidak akan kita buktikan? Apakah kita sanggup siap untuk membuktikan kalau merah putih siap membebaskan Palestina? Siap bebaskan Palestina Bapak Ibu? Siap rebut Al-Aqsa dari Yahudi? Tapi bingung saya, yang bilang siap ibu-ibu sama bapak-bapak. Pemudanya cuma 3 orang, 4 orang nih, 1, 2, 3, 4 ini. Yang mana yang lainnya? Bagaimana caranya Bapak Ibu? Saudara-saudara kita sudah banyak yang mati kelaparan. Satu persatu Bapak Ibu mereka meninggal karena kelaparan. Mereka sudah lapar sebelum Ramadan tiba. Jangan sampai di hadapan Allah kita tidak punya jawaban ketika Allah bertanya apa yang sudah kau lakukan untuk membantu saudara kita di Palestina. Bagaimana caranya Ustaz jika kami ingin membantu? Silakan Ustaz Randi. Bapak Ibu, kajian kita ditutup dengan agitasi dari Ustaz Randi. Silakan Ustaz Randi.